Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Azizah, mahasiswi Universitas Insan Cita Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Neuroscience dalam memahami proses mental dan emosi pada manusia. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana otak bekerja dalam mengatur pikiran dan perasaan kita sehari-hari. Pada slide pertama ini, saya mengambil tema peran neuroscience dalam memahami proses mental dan emosi pada manusia. Dengan subjudulnya adalah Jejak Neuroscience dalam Memahami Pikiran dan Perasaan. Materi ini adalah hasil dari bab saya sendiri dari kelompok 5. Definisi neuroscience. Pertama-tama, apa itu neuroscience? Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem saraf, terutama otak. Tujuan utama neuroscience adalah untuk memahami bagaimana otak mengatur pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Mengapa neuroscience penting? Karena neuroscience membantu menjawab bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku, dan juga menjelaskan hubungan otak dengan perilaku sehari-hari. Ilmu ini juga menjadi dasar pengembangan psikologi modern, bidang pendidikan, dan kesehatan mental. Struktur dasar otak. Berikutnya, mari kita lihat struktur dasar otak. Beberapa bagian pentingnya yaitu cerebrum atau otak besar, pusat pikiran dan ingatan. Lobus frontal, mengatur perilaku, emosi, dan pengambilan keputusan. Lobus parietal, temporal, dan oksipital berfungsi dalam sensorik, bahasa, dan penglihatan. Bagian-bagian otak ini saling bekerja sama untuk mengatur proses mental kita. Fungsi utama otak. Secara umum, otak manusia memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi kognitif, berpikir, belajar, berbahasa. Fungsi sensorik dan motorik, mengelola informasi dari indera dan mengatur gerakan. Emosi dan perilaku, suasana hati, motivasi, dan tindakan. Fungsi vital, mengatur pernapasan dan detak jantung. Neuroscience kognitif. Selanjutnya, neuroscience kognitif membahas bagaimana otak memproses informasi. Contohnya, persepsi. Bagaimana kita memaknai apa yang dilihat atau didengar. Perhatian, memilih informasi penting. Memori, menyimpan dan mengingat informasi. Bahasa, menggunakan simbol untuk komunikasi. Berpikir dan kesadaran, proses mental tingkat tinggi yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Neuroscience afektif. Selain itu, ada neuroscience afektif yang khusus mempelajari emosi. Emosi adalah reaksi pikiran dan tubuh, melibatkan perasaan, reaksi fisik, dan ekspresi. Contohnya seperti rasa bahagia, takut, marah, atau sedih. Dampak emosi. Emosi memengaruhi motivasi cara kita mengambil keputusan hingga hubungan sosial. Contoh sederhananya, rasa takut membuat kita menghindar dari bahaya, sedangkan rasa bahagia membuat kita ingin mengulang pengalaman positif. Proses pembuatan buku dari kelompok saya yaitu kelompok 5. Penentuan tema dan tujuan. Awalnya kelompok berdiskusi untuk menentukan tema utama. Lalu yang disepakati adalah peran neuroscience dalam memahami pikiran dan emosi. Tujuannya buku yang dibuat untuk memberi pengetahuan bagi orang biasa, bukan hanya kalangan medis atau psikologi. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa neuroscience memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara otak, pikiran, dan emosi. Bukan cuma itu, neuroscience membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.